Mampus kau tukang rasis. PSSI gandeng Kombes Pol Pak Sumarji putuskan beri sanksi super tegas kepada 6 akun yang terkonfirmasi lakukan tindakan rasis terhadap Yance dan Yakob Sayuri di Liga 1. Dengan langsung di blacklist dari nonton Timnas Indonesia dan ancaman penjara 5 tahun. Bukti-bukti kuat sudah siap dan langsung eksekusi jadi harapanku. Di sisi lain, inilah langkah besar yang diambil PSSI untuk para tukang rasis. Simak informasi lengkapnya di sini. Bisa bikin geger seluruh ASEAN. Ribuan supporter putuskan lakukan refund tiket laga ASEAN All-Star versus Manchester United. Gara-gara tahu pemain yang dipanggil bukan bintang terbaik ASEAN dan penuh drama besar jelang laga, AFF terancam alami kerugian miliaran rupiah, bahkan sponsor utama putuskan langsung cabut dukungan jadi harapanku. Wah. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak inilah fakta terbaru soal laga penuh drama antara ASEAN All-Star versus Manchester United. Breaking news resmi bikin geger. Ketum Erick Thohir bocorkan info A1 Super mengejutkan. Bahwa ada 2 nama pemain langsung dipastikan bakal dipanggil di laga Timnas Indonesia versus Cina dan Jepang. Fans Garuda Auto heboh dan nggak nyangka dengar identitasnya. Wah. Benarkah keduanya Jairo Riedewald dan Pascal Struijk? Ini jawabannya. Pelatih Ipswich Town, Kieran Kena putuskan kembalikan Elkan Bagot ke skuad Ipswich dan bakal jadikan salah satu pemain andalan musim depan. Setelah sukses buktikan diri jadi pemain penting di Blackpool FC jadi harapanku. Di sisi lain, inilah kabar bahagia soal Elkan Bagot untuk fans Timnas Indonesia. Simak baik-baik infonya berikut ini. Benar-benar bikin gempar Eropa. Marcelino Ferdinand mendadak jadi sorotan utama media ternama di benua biru. Bahkan mereka tak ragu sebut Marcelino kayak gini di hadapan publik. Akankah ini jadi sinyal bahwa bakat asli Indonesia bisa bersaing di level Eropa? Wah. Apa yang sebenarnya diungkap media Eropa itu? Temukan jawabannya hanya di sini. Bisa geger besar di negeri jiran. AFC putuskan beri peringatan keras hingga ancaman sanksi tegas untuk Federasi Malaysia gara-gara masalah di liga domestik mereka yang sangat genting. FAM dianggap tak serius dalam mengurusi tim-tim di liga mereka jadi harapanku. Wah ini, apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta-fakta menggemparkan di balik pernyataan AFC ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Breaking news resmi bikin geger. Ketum Erick Thohir bocorkan info A1 Super mengejutkan. Bahwa ada 2 nama pemain langsung dipastikan bakal dipanggil di laga Timnas Indonesia versus Cina dan Jepang. Fans Garuda Auto heboh dan nggak nyangka dengar identitasnya. Wah. Benarkah keduanya Jairo Riedewald dan Pascal Struijk? Ini jawabannya. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 lawan tangguh, yaitu Cina dan Jepang dalam lanjutan pertandingan grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk saat ini, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert masih belum mengumumkan siapa saja pemain yang akan dipanggil ke dalam skuad. Namun, 2 pertandingan besar sudah menanti. Laga pertama akan mempertemukan Indonesia dengan Cina. Pertandingan ini akan digelar di kandang sendiri, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 5 Juni 2025. Setelah itu, tim Garuda akan bertandang ke Jepang untuk melakoni laga pamungkas di grup C. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Panasonic Suita Osaka pada Selasa 10 Juni 2025. Saat ini, posisi Indonesia di klasemen sementara grup C masih berada di peringkat keempat dengan total 9 poin. Untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Indonesia harus bisa meraih kemenangan di 2 pertandingan tersisa ini. Targetnya mendampingi Jepang yang sudah berada di jalur aman untuk lolos. Sebagai bagian dari persiapan, Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei 2025.
Pelatih Patrick Kluivert diharapkan bisa memanfaatkan sesi latihan ini dengan maksimal untuk mematangkan strategi dan menentukan komposisi pemain terbaik. Meskipun daftar pemain belum diumumkan secara lengkap, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sudah membocorkan 2 nama yang dipastikan akan dipanggil Kluivert untuk membela tim nasional oleh Romeni dan Marcelino Ferdinand. Keduanya kini bermain untuk klub Inggris, Oxford United, yang berlaga di kasta kedua Liga Inggris. Erick Thohir merasa senang dan bangga setelah melihat Ole Romeni tampil sebagai starter saat Oxford United menghadapi Swansea City dalam laga terakhir musim. Pertandingan itu berlangsung di markas Swansea. Yang lebih menggembirakan lagi, Marcelino Ferdinand juga masuk dalam daftar pemain cadangan. Ia bahkan mendapat kesempatan untuk bermain menggantikan Ole Romeni di 15 menit terakhir babak kedua. Itu adalah debut perdana Marcelino bersama Oxford United, sebuah momen penting dalam kariernya. Laga tersebut berakhir imbang 3-3. Erick Thohir berharap pengalaman berharga dari pertandingan di Liga Inggris itu bisa menjadi modal besar bagi Ole dan Marcelino saat membela timnas Indonesia nanti. Apalagi PSSI menargetkan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 202, sebuah pencapaian besar yang diidam-idamkan seluruh rakyat Indonesia. Kedua pemain ini akan kembali membela timnas Indonesia yang masih punya peluang tampil di Piala Dunia 2026. Semoga ini menjadi tambahan semangat bagi mereka sebelum berjuang di pertandingan penting melawan Cina dan Jepang, kata Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Bisa geger besar di negeri jiran. AFC putuskan beri peringatan keras hingga ancaman sanksi tegas untuk Federasi Malaysia gara-gara masalah di liga domestik mereka yang sangat genting. FAM dianggap tak serius dalam mengurusi tim-tim di liga mereka, jadi harapanku. Wah ini, apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta-fakta menggemparkan di balik pernyataan AFC ini. Sepak bola Malaysia tengah jadi sorotan tajam. Menyusul munculnya kabar bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia AFC disebut-sebut telah mengeluarkan peringatan keras. Bahkan mempertimbangkan sanksi tegas kepada Federasi Sepak Bola Malaysia FAM. Isu ini berkembang setelah krisis keuangan yang menimpa sejumlah klub Liga Super Malaysia dianggap mencerminkan lemahnya pengelolaan liga secara menyeluruh. Situasi di Malaysia memang sedang tidak baik-baik saja. Sedikitnya 5 klub Liga Super Malaysia dikabarkan mengalami tunggakan gaji pemain hingga mencapai total puluhan juta ringgit. Parahnya lagi, banyak pemain belum menerima gaji hingga 6 bulan lamanya, memicu ketidakpastian masa depan klub dan para pemain. Batas waktu pengajuan lisensi nasional yang jatuh pada 10 Mei makin menambah tekanan. Klub-klub kini berpacu dengan waktu agar tidak dicoret dari kompetisi musim depan. Perak FC bahkan sudah menyerah lebih dulu dan mengumumkan pengunduran diri dari Liga Super Malaysia musim depan karena krisis finansial yang tak kunjung selesai. Sinyal kekacauan makin kuat ketika pemilik Sri Pahang FC, Tengku Abdul Rahman Shah, memutuskan mundur dari jabatannya. Sementara itu, Kelantan Darul Naim FC dan Kedah Darul Aman FC juga berada di ujung tanduk. Keduanya disebut-sebut bisa mengikuti jejak klub-klub seperti Sarawak United, Melaka United, dan Kelantan FC yang lebih dulu gagal mendapatkan lisensi. Situasi genting ini rupanya bisa memancing reaksi dari AFC. Meski dalam pernyataan resminya AFC belum memberikan tindakan langsung. Spekulasi menyebut bahwa Badan Sepak Bola Asia tersebut tengah mempertimbangkan langkah serius, termasuk memberikan teguran keras dan kemungkinan sanksi administratif terhadap FAM. AFC diharap mulai mempertanyakan keseriusan FAM dalam menjaga profesionalisme dan keberlangsungan liga domestik mereka. Dalam pernyataan resminya, Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Winsor Paul, memang mengatakan bahwa AFC tidak ingin terlalu ikut campur dalam urusan internal sepak bola Malaysia. Namun banyak pihak menilai pernyataan ini justru menjadi sinyal bahwa AFC sedang menunggu langkah konkret dari FAM dan MFL Malaysia Football League sebelum mengambil keputusan tegas. Kami tidak ikut campur dalam urusan atau apa yang terjadi di sepak bola Malaysia. Tapi kami tentu mengetahui situasinya, ujar Winsor kepada Arena Metro.
Ia menambahkan saat ini AFC memberikan waktu kepada manajemen baru FAM dan MFL untuk membenahi sistem. Namun kegagalan dalam menangani masalah ini bisa saja membuka pintu bagi AFC untuk turun tangan langsung. Pimpinan baru FAM perlu diberi kesempatan untuk menyusun strategi yang tepat agar masalah keuangan dan tunggakan gaji klub segera diatasi, tambahnya. Meskipun bersifat diplomatis, pernyataan AFC itu tidak menghapus kekhawatiran bahwa sanksi bisa saja dijatuhkan jika tak ada progres nyata. Terlebih lagi, Windsor juga mengungkapkan rasa kecewa mendalam atas bubarnya sejumlah klub karena masalah keuangan yang disebutnya sebagai kerugian besar bagi sepak bola. Dengan semakin meluasnya isu ini, publik sepak bola di kawasan Asia kini menanti langkah tegas apa yang akan diambil AFC jika FAM gagal membenahi krisis tersebut. Apakah ini akan menjadi momen penting reformasi sepak bola Malaysia atau justru membawa mereka pada konsekuensi berat di kancah internasional? Pelatih Ipswich Town, Kieran Mchkena putuskan kembalikan Elkan Bagot ke skuad Ipswich dan bakal jadikan salah satu pemain andalan musim depan. Setelah sukses buktikan diri jadi pemain penting di Blackpool FC jadi harapanku. Di sisi lain, inilah kabar bahagia soal Elkan Bagot untuk fans timnas Indonesia. Simak baik-baik infonya berikut ini. Pelatih Ipswich Town, Kieran Mchkena diharap tengah menyusun strategi besar untuk menyambut musim depan. Salah satu langkah harapan adalah memulangkan dan mempromosikan Elkan Bagot ke skuad utama. Mchkena diharapkan bisa memberi kepercayaan lebih kepada pemain berpostur tinggi itu, yang dinilai sudah matang secara teknis maupun mental setelah menjalani masa peminjaman di Blackpool FC. Langkah ini bukan tanpa alasan. Elkan tampil konsisten dan menonjol sepanjang musim ini bersama Blackpool. Ia tak hanya menjadi starter reguler, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan dan ketenangan dalam menjaga lini belakang. Puncaknya, ia membantu Blackpool menutup musim dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Bristol Rovers. Kemenangan itu memastikan Blackpool bertahan di League One dengan finish di posisi ke-9 dan mengoleksi 67 poin. Usai pertandingan terakhir, Elkan mengunggah pesan perpisahan yang penuh makna di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, ia menuliskan rasa terima kasihnya kepada seluruh elemen klub Blackpool. Mulai dari pelatih, staf, rekan satu tim, hingga para supporter yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan sepanjang musim. 2024/25, saya menikmati setiap menit waktu saya di Blackpool FC. Saya mendoakan yang terbaik untuk klub di masa depan, tulis Elkan. Unggahan tersebut sontak dibanjiri komentar dukungan dari warganet, termasuk dari rekan setimnya di Timnas Indonesia, Ivar Jenner, yang ikut memberikan semangat kepada Elkan atas perjalanan barunya. Menariknya, kontrak Elkan Bagot bersama Ipswich Town sebenarnya akan habis pada 30 Juni 2025. Namun rumor yang diharapkan beredar di kalangan media Inggris, pihak klub bisa saja mempertimbangkan untuk memperpanjang kontraknya. Mchkena yang dikenal piawai mengembangkan pemain muda, diharapkan bisa terkesan dengan perkembangan Elkan. Ia diharap melihat Elkan bukan hanya sebagai pemain bertahan yang tangguh secara fisik, tetapi juga cerdas dalam membaca permainan. Bagi publik Indonesia, nama Elkan Bagot sudah lama dikenal sebagai salah satu andalan Garuda Muda. Kiprahnya di berbagai ajang internasional membuatnya jadi figur penting dalam generasi emas sepak bola Indonesia. Kini dengan performanya yang stabil di Inggris, Elkan dianggap sebagai salah satu talenta Asia Tenggara paling menjanjikan di Eropa. Harapan kembalinya Elkan ke Portman Road tidak hanya jadi kabar gembira, tetapi juga membawa harapan baru bagi pendukung sepak bola Indonesia. Di tengah tren pemain Indonesia yang mulai merambah panggung Eropa, Elkan diharap bisa menjadi ikon sukses sekaligus jembatan talenta lokal ke kancah global. Musim 2025-26 bisa menjadi babak baru yang menentukan. Apakah Elkan benar-benar siap menjadi tembok kokoh di jantung pertahanan Ipswich Town? Atau justru mencari tantangan baru di tempat lain jika kontraknya tidak diperpanjang? Benar-benar bikin gempar Eropa.
Marcelino Ferdinand mendadak jadi sorotan utama media ternama di benua biru. Bahkan mereka tak ragu sebut Marcelino kayak gini di hadapan publik. Akankah ini jadi sinyal bahwa bakat asli Indonesia bisa bersaing di level Eropa? Wah, apa yang sebenarnya diungkap media Eropa itu? Temukan jawabannya hanya di sini. Langkah Marcelino Ferdinand di Eropa kini mulai mencuri perhatian dunia. Nama Indonesia kembali menggema. Kali ini lewat sorotan media ternama asal Amerika Serikat, Last Word on Sports, yang mengulas secara khusus debut sang bintang muda bersama Oxford United di kompetisi kasta kedua Liga Inggris, Championship. Momen bersejarah itu terjadi saat Oxford United bertandang ke markas Swansea City pada pekan ke-46 Championship. Dalam laga dramatis yang berakhir imbang 3-3, Marcelino akhirnya mendapatkan kesempatan turun di lapangan menggantikan rekan senegaranya oleh Romagny pada menit ke-77. Meskipun hanya tampil sekitar 15 menit, performa Marcelino langsung mencuri perhatian. Pemain berusia 20 tahun itu tampil efektif dan penuh percaya diri. Statistik menunjukkan ia mencatatkan 7 sentuhan, 5 umpan akurat 100%, 1 tackle sukses, serta memenangkan 2 duel, semuanya dengan catatan sempurna. Ini bukan sekadar debut, melainkan bisa jadi sinyal bahwa pemain asli Indonesia juga mampu bersaing di level sepak bola Eropa asalkan diberi kesempatan dan terus bekerja keras tanpa rasa inferior. Media LWOS pun memberikan sorotan khusus. Dalam artikelnya, mereka menulis ada juga penampilan perdana di Championship musim ini bagi Marcelino Ferdinand. Dia menggantikan rekan setimnya dari Indonesia, Romagny, dengan sisa waktu 15 menit. Tak hanya Marcelino, LWOS juga menyoroti keputusan pelatih Gary Rowett yang kembali menurunkan Ole Romagny sebagai starter di lini depan. Ini menjadi sinyal kepercayaan terhadap pemain berdarah Indonesia itu yang sempat menghangatkan bangku cadangan dalam beberapa laga sebelumnya. Pertandingan sendiri berlangsung sengit dan penuh drama. Oxford United sempat 3 kali tertinggal, namun berhasil menyamakan kedudukan hingga menit akhir. Pelatih Rowett menyebut laga tersebut sebagai pertandingan yang aneh tapi luar biasa dan menilai semangat juang para pemainnya sangat patut diapresiasi. Gol pada menit ke-93 adalah penghargaan yang pantas atas kerja keras mereka, ujar Rowett. Kehadiran Marcelino di Oxford ditambah dengan performa solid Romagny menjadi bukti bahwa pemain Indonesia memiliki potensi besar untuk tampil di panggung Eropa. Isu bahwa pemain lokal tak bisa bersaing mulai terpatahkan. Dengan kerja keras, mental tangguh, dan kepercayaan diri, talenta asal Nusantara mulai menciptakan sejarah baru. Apakah ini menjadi awal gelombang baru pemain Indonesia di Eropa? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti, Indonesia kini tak lagi sekadar penonton, melainkan mulai jadi bagian dari cerita besar sepak bola dunia. Bisa bikin geger seluruh ASEAN. Ribuan supporter putuskan lakukan refund tiket laga ASEAN All-Star versus Manchester United. Gara-gara tahu pemain yang dipanggil bukan bintang terbaik ASEAN dan penuh drama besar jelang laga, AFF terancam alami kerugian miliaran rupiah, bahkan sponsor utama putuskan langsung cabut dukungan Jadi Harapanku. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Simak inilah fakta terbaru soal laga penuh drama antara ASEAN All-Star versus Manchester United. Pertandingan persahabatan yang seharusnya menjadi momen prestisius antara ASEAN All-Stars versus Manchester United bisa jadi malah berubah menjadi bencana promosi. Ribuan penonton dari berbagai negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam diharapkan memilih untuk melakukan refund alias pengembalian dana tiket mereka. Kekecewaan ini bisa saja muncul setelah daftar pemain ASEAN All-Stars diumumkan dan mungkin dinilai jauh dari ekspektasi. Bukannya menampilkan bintang-bintang elit ASEAN seperti Jay Itzes, Ole Romagny, ataupun Tom Haye. Skuad yang dibentuk justru hanya dihuni pemain-pemain biasa atau bahkan nama-nama yang jarang terdengar di level internasional. Banyak penggemar diharapkan merasa tertipu oleh promosi awal laga yang menjanjikan pertandingan bergengsi antara raksasa Eropa dan skuad gabungan terbaik Asia Tenggara. Akibat harapan refund massal ini, AFF sangat bisa alami kerugian finansial yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah,
terutama dari hasil penjualan tiket yang harus dikembalikan kepada publik jika benar terjadi refund. Tidak hanya itu, beberapa sponsor utama mungkin juga akan bersikap ragu, bahkan bisa jadi mulai menarik dana dukungan mereka. Sponsor-sponsor yang mungkin awalnya berharap laga ini akan memberikan eksposur besar secara regional, bisa saja merasa bahwa nama besar Manchester United saja tidak cukup untuk menyelamatkan citra pertandingan yang diharapkan dilabeli miskin kualitas. Dalam dunia sponsorship, ini bukan hanya soal laga berlangsung, tapi soal nilai, gengsi, dan keterlibatan publik. Ketika ribuan orang diisukan mundur, sponsor pun akan ikut berpikir dua kali. Seperti diketahui bahwa banyak negara anggota AFF justru tidak mengizinkan pemain terbaik mereka ambil bagian dalam laga ini karena padatnya agenda timnas, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa proyek A All Stars ini gagal mendapatkan komitmen kuat dari federasi anggota sendiri yang mungkin termasuk PSSI FAT Thailand dan VFF Vietnam. Sebelumnya, promotor laga ini berharap bisa menggelar sebuah pertandingan yang merepresentasikan kemajuan sepak bola Asia Tenggara dan menarik minat global. Kini bisa jadi yang muncul adalah tanda tanya besar atas kesiapan dan keseriusan AFF dalam mengelola proyek internasional. Sementara publik diisukan kecewa dan sponsor mulai mundur, pelatih timnas Malaysia Peter Klamovski justru mengaku akan memanfaatkan laga ASEAN All Stars versus Manchester United sebagai bahan analisis kekuatan Vietnam. Pasalnya, ASEAN All Stars akan dipimpin oleh pelatih Vietnam Kim Sang-sik dan beberapa anak didiknya turut memperkuat skuad tersebut. Laga ini menurut Klamovski bisa menjadi kesempatan untuk membaca taktik Vietnam sebelum laga kualifikasi antara Malaysia dan Vietnam pada 10 Juni mendatang. Saya akan menonton pertandingan itu, tapi fokus utama saya tetap pada tim nasional Malaysia dan persiapan menghadapi Vietnam, ucap Klamovski dalam konferensi pers. Sejumlah pemain yang semula masuk dalam daftar ASEAN All Stars juga memutuskan mundur karena prioritas untuk negara masing-masing. Nama-nama seperti Dominic Tan, Sergio Aguero Malaysia, dan beberapa pemain lain dinyatakan tidak jadi ambil bagian karena harus bergabung dengan persiapan timnas. Hal ini bisa jadi indikasi memperjelas bahwa laga ini tidak diprioritaskan oleh Federasi Nasional dan tidak memiliki nilai kompetitif yang kuat. Muncul pertanyaan besar, apakah isu harapan ini bisa jadi sinyal bahwa branding sepak bola ASEAN belum cukup kuat untuk ajang-ajang besar? Jika AFF sendiri tak mampu mengumpulkan skuad terbaik dari anggotanya, bagaimana bisa meyakinkan dunia bahwa kawasan ini siap bersaing dan disaksikan secara global? AFF kini dihadapkan pada dilema besar, memperbaiki citra mereka atau kehilangan kepercayaan regional dan global secara permanen. Mampus kau tukang rasis. PSSI gandeng Kombes Pol Pak Sumarji putuskan beri sanksi super tegas kepada 6 akun yang terkonfirmasi lakukan tindakan rasis terhadap Yance dan Yakon Sayuri di Liga 1. Dengan langsung di blacklist dari nonton Timnas Indonesia dan ancaman penjara 5 tahun. Bukti-bukti kuat sudah siap dan langsung eksekusi jadi harap naku. Di sisi lain, inilah langkah besar yang diambil PSSI untuk para tukang rasis. Simak informasi lengkapnya di sini. PSSI akhirnya mengambil langkah tegas yang menjadi harapan besar publik sepak bola tanah air. Diharap bekerja sama dengan pihak kepolisian yang bisa diwakili Kombes Pol Sumarji. PSSI diharap memutuskan untuk memberikan hukuman super berat kepada 6 akun media sosial yang terbukti melakukan tindakan rasisme terhadap pemain Timnas Indonesia, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Kedua pemain asal Papua itu mendapat serangan rasis secara daring usai tampil gemilang bersama Malut United saat mengalahkan Persib Bandung dalam laga Liga 1 di Stadion Gelora KIE Raha, Ternate Jumat lalu. Kekalahan tersebut membuat Persib harus menunda pesta juara dan imbasnya Yakob dan Yance menjadi sasaran ujaran kebencian yang berbau rasis. Namun kini PSSI menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi rasisme di sepak bola Indonesia. 6 akun Instagram yang teridentifikasi sebagai pelaku ujaran kebencian diharap akan dikenai sanksi larangan total untuk menonton pertandingan Timnas Indonesia seumur hidup alias blacklist permanen.
Tak hanya itu, PSSI melalui kerjasama dengan aparat kepolisian juga diharap mendorong proses hukum pidana. Ancaman hukuman 5 tahun penjara bisa jadi menanti para pelaku berdasarkan undang-undang tentang ujaran kebencian dan diskriminasi rasial di ruang digital. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan kemarahannya dan menegaskan bahwa rasisme tidak akan pernah ditoleransi dalam bentuk apapun. Saya selalu menolak rasisme dalam bentuk apapun di sepak bola. Tidak boleh ada ujaran rasis di dalam olahraga, apalagi terhadap pemain yang sudah berjuang untuk negara, tegas Erick. Langkah ini bisa menjadi sinyal konkret dari PSSI bahwa mereka tidak tinggal diam dalam menghadapi kasus-kasus rasisme yang masih mencoreng wajah sepak bola nasional. Banyak yang berharap sikap tegas ini menjadi efek jera dan juga titik balik menuju sepak bola Indonesia yang lebih sehat, inklusif, dan bermartabat. Di sisi lain, PSSI juga akan menggalakkan edukasi anti-rasisme secara nasional, termasuk melalui media sosial, klub, dan komunitas supporter, untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menghormati perbedaan suku, ras, dan budaya dalam olahraga. Tidak ada tempat bagi rasisme di dunia, tutup Erick Thohir dengan tegas.